Tiba nafas di ujung hala, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Bila nafas akhir berhenti sudah, jantung hati pun tak berdaya, hanya menangis tanpa suara. Mati tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari, ajalmu pasti menghampiri. Oh mati, jangan nunggu saat nanti, kemana kita akan lari, kita pastikan mengalami mati. Mati tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari, ajalmu pasti menghampiri. Oh mati, tinggal menunggu saat nanti, kemana kita bisa lari, kita pastikan mengalami mati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini saya Santi Sangga kembali menjumpai Anda dalam Green Generation. Terima kasih Berlian atas lagunya yang sangat indah dan suara yang sangat merdu. Baik, berbicara mengenai sejarah, ternyata ada sejarah yang terlupakan, yakni salah satu sejarah yang mengawali terjadinya pertempuran 10 November. Dan para seniman perfilman Indonesia mencoba untuk menguak sejarah tersebut melalui sebuah film. Dan tak lengkap rasanya jika kita tidak menyaksikan trailer film tersebut. Berikut ini kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan cuplikan filmnya untuk Anda. Negeri ini tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Ingat ya nak ya, perempuan itu ibaratnya pakaian buat laki-laki, menghangatkan di musim hujan, meneduhkan saat kemarau. Anda tidak bisa menangkap begitu saja paksaan Kiai. Yang baru kah? Sungguh keliru kalau sampai Jepang memusuhi pesantren. Mereka nggak mengira kalau pesantren desa seperti Tebu Ireng ini punya pengikut cukup banyak. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang bisa kita bicarakan, bahkan bisa kita kompromikan. Tapi, kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bung Karno menitipkan pesan kepada Kiai. Apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain. Mas Harun!
Aku nggak mau nanti punya anak. Negara kita masih dijajah. Aku akan ngelakuin apa aja, asalkan Belanda pergi dari sini. Siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, tidak akan kita pernah mau minta kepada siapapun juga. Allahu Akbar, merdeka! Ya, pemirsa, cuplikan filmnya saja sudah membuat saya penasaran untuk membedah lebih dalam dan mengenal lebih dalam tentang film ini. Dan pada episode kali ini, Green Generation juga akan mengundang beberapa aktris dan aktor serta sutradara dari film Sang Kiai tersebut. Langsung saja kita undang ke depan Mas Rako Prianto, silakan Mas. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Oke, dulu. Ya, berbicara soal sejarah yang terlupakan nih Mas. Ada kesulitan nggak sih untuk pembuatan film ini? Kesulitan yang pastinya banyak banget ya, dari mulai research, terus pencarian lokasi dan lain-lain. Pasti ada halangan-halangan. Dan kotanya ada di beberapa kota di Jawa Timur, berpindah-pindah begitu? Jawa Timur hanya di Kediri, habis itu kita ke Jogja, terus ke Klaten, terus ke Magelang, Ambarawa, Semarang, Kendal, dan Solo. Sampai Mas Rako kemudian terjun menjadi sutradaranya, bagaimana bisa ceritakan sedikit? Awalnya memang idenya dari saya gitu, tapi waktu itu memang mungkin harus ada sebuah presentasi yang bagus kepada produser gitu ya. Dan kebetulan waktu itu kemudian Mas Hanung bikin Sang Pencerah dan cukup sukses. Dan itu juga menjadi sebuah motivasi buat produser untuk kemudian mungkin membuat film dengan genre yang sama. Sejarah tahun 1942 sampai 1947. 47 ya. Dalam melakukan hal tersebut tentunya banyak aktris dan aktor yang terlibat di dalamnya. Kita berbincang soal itu saat lagi ya Mas Rako ya. Baik, pemirsa, kami akan kembali saat lagi setelah jeda pariwara, masih bersama saya Sandi Sangga dan Mas Rako, tetaplah bersama kami.